Ribuan umat Katolik memadati Gereja Katedral Kristus Raja Kupang untuk mengantar Uskup Agung Emeritus Turang ke peristirahatan terakhir. Ignatius Lega resmi menjabat sebagai penjabat Sekretaris Daerah Kota Kupang. "23 peserta usaha menengah kecil mikro terlibat dalam event Takuju Market. Di dalamnya terdapat aksesoris, nail art, hingga produk fashion." Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timor Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Ivana Juliana, berikut Timor Sepekan selengkapnya. Kabar duka datang dari Gereja Katolik Indonesia. Uskup Emeritus Keuskupan Agung Kupang, Monsinyor Petrus Turang, meninggal dunia pada usia 78 tahun. Beliau tutup usia pada Jumat pagi 4 April 2025 di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta setelah menjalani perawatan intensif. Rasa duka menyelimuti umat Katolik di Nusa Tenggara Timur, terutama di Keuskupan Agung Kupang, tempat beliau melayani sebagai gembala selama lebih dari 27 tahun. Uskup Emeritus Monsinyor Petrus Turang meninggal dunia pada usia 78 tahun. Monsinyor Petrus Turang meninggal di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta pada hari Jumat 4 April 2025. Kabar duka ini disampaikan langsung oleh Romo Crispinus Sakudi, Jenderal Keuskupan Agung Kupang. Kami mengumumkan bahwa telah berpulang ke rumah Bapa di surga Monsinyor Petrus Turang, Uskup Emeritus Keuskupan Agung Kupang, pada Jumat 4 April 2025 pukul 06.20 WIB di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Jenazah direncanakan akan diberangkatkan ke Kupang pada Sabtu 5 April 2025 dan diperkirakan akan tiba pada pukul 10.10 waktu Indonesia Tengah. Jenazah rencananya akan dibawa ke Kupang untuk dimakamkan dengan upacara penghormatan terakhir di Katedral Kristus Raja Kupang pada Sabtu 5 April 2025. Sabtu 5 April 2025 pukul 10:10 jenazah Monsinyor Petrus Turang tiba di Bandara El Tari. Pukul 10.30 doa penerimaan di bandara dan peletakan kain dan bendera Vatikan di atas peti jenazah. Ribuan umat dan para rohaniawan dipastikan hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Sang Gembala yang telah melayani dengan kasih dan ketulusan hati. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Tangis haru melebur dalam doa. Ribuan umat Katolik di Kupang menyambut kepulangan jenazah Monsinyor Petrus Turang, Uskup Agung Kupang yang dikenal sebagai gembala tegas namun penuh cinta. Dalam suasana duka yang mendalam, umat mengiringi beliau dengan air mata dan pujian sebagai bentuk cinta terakhir untuk seorang gembala yang telah menjadi teladan iman dan ketulusan. Ribuan umat Katolik memadati Bandara El Tari Kupang. Tangis haru pecah, doa-doa dipanjatkan. Uskup Agung Kupang, Monsinyor Petrus Turang, akhirnya pulang
namun dalam peti mati. Dengan iringan lagu-lagu gereja dan lambaian tangan penuh duka, jenazah disambut seperti seorang ayah yang sangat dirindukan. Sosok Monsinyor Petrus Turang dikenal sebagai bapak disiplin, tegas, tanpa kompromi dalam prinsip iman. Namun di balik ketegasannya, tersimpan hati yang sangat humanis. Beliau adalah pembimbing rohani bagi semua umat Katolik. Tapi saya secara pribadi punya kedekatan emosional dengan beliau. Jadi semasa hidupnya itu beliau selalu memberikan arahan, nasihat, terkhusus ketika masa-masa saya berkampanye. Waktu itu pilkada, saya sering datang untuk minta arahan, masukan, dan saya ingat pesan beliau, dan saya dan istri termasuk yang beruntung karena ketika beliau sakit kemarin kami sempat mengunjungi beliau di Jakarta di rumah keuskupan. Itu kita sudah terpilih. Saya ingat persis pesan beliau itu, kita harus menjaga keseimbangan ketika memerintah. Jadi antara masyarakat, partai politik, eksekutif, legislatif, beliau bilang Dr. Kris harus jaga keseimbangan. Jadi memilih orang pun beliau pesan harus berdasarkan kinerja, tidak boleh berdasarkan agama, harus berdasarkan kinerja dan kompetensi. Apapun agamanya, apapun sukunya, beliau pesan kalau pilih orang harus lihat outputnya, kinerjanya, kompetensinya. Itu saya ingat persis. Beliau sampaikan bahwa ketika orang Katolik memimpin harus universal. Tunjukkanlah bahwa kita mengayomi semua agama dan suku. Itu pesan beliau kepada saya. Jenazah Uskup Emeritus Monsinyor Petrus Turang dibawa ke persinggahan di Istana Keuskupan untuk disemayamkan selama 30 menit. Umat menangis bukan hanya karena kehilangan seorang gembala, tapi karena mereka kehilangan figur seorang bapa yang selalu hadir dalam suka dan duka, yang menegur dengan kasih dan merangkul dengan ketulusan. Bapak yang ada dalam ketegasan untuk mengajar anak-anaknya, tetapi terus memeluk anak-anaknya. Jadi dia membimbing anak-anaknya untuk menjadi kuat, menjadi hebat itu sesuai prosedurnya seperti itu. Saya memandangnya seperti itu. Masing-masing kita punya kenangan ya, tapi kalau saya memandangnya seperti itu. Bagi banyak umat, Monsinyor Turang bukan sekedar uskup. Ia adalah teladan yang hidup, yang mengajarkan bagaimana menjadi Katolik yang benar dengan hati yang lurus dan penuh cinta. Kupang berduka, namun juga bersyukur karena pernah memiliki seorang gembala. Jenazah akan disemayamkan pada hari Selasa, 8 April 2025 di Gereja Katedral Kristus Raja Kupang. Dari Kupang, Rian Boy 5, Timor TV melaporkan. Jenazah Uskup Agung Kupang, Monsinyor Petrus Turang, tiba di Istana Keuskupan Kupang, disambut ribuan umat dengan doa dan nyanyian. Prosesi penghormatan terakhir ini menjadi awal dari rangkaian perpisahan bagi sosok gembala yang telah memimpin Keuskupan Kupang selama lebih dari 2 dekade. Dalam suasana yang penuh haru, jenazah Monsinyor Petrus Turang tiba di Istana Keuskupan Kupang. Tempat ini adalah rumah yang selama ini menjadi saksi bisu pelayanannya sebagai gembala utama Keuskupan Kupang. Selama 30 menit, jenazah disemayamkan di Istana Keuskupan. Doa-doa dibacakan, lilin-lilin dinyalakan, dan pujian dilantunkan. Ribuan umat berdiri dalam diam, menunjukkan rasa hormat terakhir pada gembala mereka. Dari Istana Keuskupan hingga katedral, cinta dan doa mengiringi perjalanan terakhir Monsinyor Petrus Turang. Gembala yang telah selesai dengan tugas dunia dan kini kembali ke rumah Bapa dalam damai. Dari Kupang, Rian Boy 5, Timor TV melaporkan. Pemirsa, jenazah Monsinyor Petrus Turang
akhirnya tiba di Gereja Katedral Kristus Raja Kupang. Di pintu gereja yang pernah menjadi saksi pelayanannya, jenazah Sang Gembala disambut dengan ritus suci oleh Uskup Agung Kupang, Monsinyor Hieronymus Pakenoni. Ibadat penerimaan ini menjadi simbol cinta dan hormat terakhir untuk gembala yang telah mengabdi lebih dari 2 dekade. Dalam suasana penuh haru, mobil jenazah yang membawa Monsinyor Petrus Turang memasuki pelataran Gereja Katedral Kristus Raja Kupang. Inilah tempat yang selama ini menjadi pusat pelayanannya dan kini menjadi lokasi penerimaannya untuk terakhir kali. Uskup Hieronymus Pakenoni menyampaikan mengenal beliau sangat baik, tegas dalam prinsip, tapi memiliki hati yang besar untuk merangkul semua umat. Perkenalan saya, dia itu baik, karakter yang saya tahu orangnya sangat tegas, prinsipil, dan kalau dia sudah katakan apa harus juga. Jadi itu yang saya, orang yang keras, tegas, tapi memang hati kebapaknya. Dengan tangan bergetar, Uskup Agung Kupang, Monsinyor Hieronymus Pakenoni, menyambut jenazah pendahulunya dengan doa khusus. Air suci dipercikan ke atas peti sebagai tanda penyucian dan penerimaan di rumah Tuhan. Peti jenazah lalu diarak masuk ke dalam gereja, diiringi para imam, biarawan, dan putra altar. Ibadat penerimaan ini menjadi simbol penghormatan sekaligus ungkapan cinta yang dalam dari gereja lokal kepada gembala mereka. sahabat, kakak, teman dari banyak orang. Uskup Turang bukan hanya sebagai seorang uskup untuk umat Katolik, tapi dari interaksi dengan banyak orang saya tahu bahwa Uskup Turang juga menjadi sahabat dari banyak kelompok agama. Di tangan penggantinya, Monsinyor Petrus Turang kembali ke gereja yang pernah ia pimpin selama lebih dari 27 tahun. Ibadat ini bukan sekedar upacara, melainkan tanda kasih yang tak terucap bagi seorang gembala yang telah menuntun umatnya hingga akhir. Dari Kupang, Rian Boy 5, Timor TV melaporkan. Ribuan umat Katolik memadati Gereja Katedral Kristus Raja Kupang untuk mengantarkan Uskup Agung Emeritus Petrus Turang ke peristirahatan terakhir. Suasana haru mewarnai misa pemakaman yang dipimpin langsung oleh Uskup Kupang, Monsinyor Hieronymus Pakenoni, yang menjadi perpisahan terakhir bagi gembala yang telah mengabdi selama lebih dari 2 dekade. Ribuan umat Katolik tumpah ruah di Gereja Katedral Kristus Raja Kupang Selasa pagi. Mereka datang dari berbagai penjuru untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Uskup Agung Emeritus Petrus Turang. Suasana duka sudah terasa sejak pagi di tengah denting lonceng dan lantunan lagu gereja. Peti jenazah diarak masuk ke dalam gereja dan ditempatkan di depan altar utama. Misa Requiem dipimpin langsung oleh Uskup Kupang, Monsinyor Hieronymus Pakenoni. Di altar puluhan imam mendampingi, sementara para uskup dari berbagai penjuru tanah air hadir dalam suasana doa dan penghormatan. Sejumlah tokoh pemerintah, jajaran Forkompimda Nusa Tenggara Timur, serta biarawan dan biarawati juga hadir bersama umat dalam misa perpisahan ini.
Sepanjang hidupnya, Monsinyor Petrus Turang dikenal sebagai gembala yang tegas, penuh kasih, dan dekat dengan umat. Lebih dari 2 dekade, ia mengabdi di Keuskupan Agung Kupang dan mengukir banyak perjalanan iman dan sosial yang tak terlupakan. Selama kurang lebih 27 tahun penggembalanya sebagai Uskup Agung Kupang, Monsinyor Petrus Turang telah menghayati motonya ini dengan konsisten dan juga konsekuen. Sekalipun terkadang memang harus menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan teristimewa dalam hal berkomunikasi, Monsinyor Turang tetap tegar, tetap kokoh, tetap setia pada kebenaran yang diyakininya. Sebagai cerminan kesaksian imannya yang tak tergoyahkan akan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung yang datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan juga memberikan hidupnya, nyawanya bagi tebusan banyak orang. Di akhir misa dilakukan prosesi penutupan peti jenazah, disaksikan langsung oleh keluarga, para imam, dan umat yang hadir. Sebelum peti ditutup, diberikan kesempatan kepada umat untuk melakukan penghormatan terakhir dengan mendekat, menundukkan kepala, dan berdoa dalam diam. Sesudahnya, peti jenazah diarak menuju halaman belakang gereja untuk dimakamkan di kompleks khusus para uskup. Isak tangis kembali pecah saat peti perlahan diturunkan ke liang lahat. Beberapa umat masih bertahan di sekitar makam, menyisakan doa, air mata, dan rasa hormat untuk gembala yang telah menyatu dalam hidup mereka. Meski raganya telah beristirahat, jejak kasih dan semangat pelayanannya diyakini akan terus hidup di hati umat yang pernah ia gembalakan. Dari Kupang, Rian Boy 5, Timor TV melaporkan. Dalam masa pemerintahan Dr. Christian Widodo dan Serena Francis resmi menunjuk Ignatius Lega sebagai penjabat sekretaris daerah Kota Kupang. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.